Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran karya Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Kita sekarang masuk di halaman 40, pembahasan tentang keutamaan para pengemban Al-Quran. Keutamaan para pengemban Al-Quran. Ada yang baca? Iya Ustaz, insyaallah Ustaz Abu Ghifari. Silakan Ustaz Abu Silakan. Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Babu fadli hamalatil Quran. Bab tentang keutamaan tentang keutamaan pengemban Al-Quran. Baik, nah ini langsung nomor 1. Nah, Ustaz. Al-awwal, aqada al-imamul ajuri rahimahullahu hadhihi tarjamata bayanan lima lihamatil Qur'ani min fadaila azimatin. Al-Imam Ajuri rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahwasanya dalam rincian ini berisi tentang penjelasan tentang Tarjamah itu bab ya. Berisi tentang penjelasan bagi pengemban Al-Quran tentang keutamaan-keutamaan yang agung atau yang besar. Wa mada kiba jalilatin dalatin ala azimin makanatihim, dan tentang sifat-sifat pengemban Al-Quran yang terpuji yang menunjukkan atas agungnya kedudukan mereka. Wa rafi'i manzilatihim wa uluwi qadirihim, dan tingginya derajat atau kedudukan mereka, dan tingginya juga tingkatan-tingkatan mereka. Wa ma yanalunahu ala hamlihim li kitabillah subhanahu wa ta'ala min ujurin azimatin, dan apa-apa yang mereka meraihnya dengan mengemban kitab Allah subhanahu wa ta'ala dari pahala-pahala yang besar. Wa khairatin amimatin fid dunya wal akhirah, dan kebaikan yang luas atau yang tinggi di dunia dan di akhirat. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wal muradu biqaulihi fadli, dan tujuan dari perkataan atau lafaz fadli adalah fadaili hamalatil Qur'ani, yakni tentang keutamaan pengemban Al-Quran. Li'annal mufrada idza udhifa yufidul umuma, maka bagi bahwasanya kata mufrad atau satu dalam bahasa Arab jika disandarkan kepada kalimat yang lain, ini memberikan faedah umum atau keumuman. Wa qawluhu rahimahullahu ta'ala hamalatul Qur'an la yuradu bihamalatil Qur'ani man hafidhu hurufahu hifdhan mujarradan anil fahmi wal amali. Dalam perkataannya rahimahullahu ta'ala bahwa pengemban Al-Quran tidak dimaksudkan dengan atau orang-orang yang menghafal huruf-hurufnya saja secara atau hafal gitu tadi ya. Iya, hafalan saja. Iya, dari hafalan saja. Mujarradan anil fahmi wal amali, tetapi kosong atau tidak memahami dan mengamalkannya.
wa innama yurhim ahluhu ilman wa amalan. Dan sesungguhnya apa yang dimaksud dengan pengemban Al-Quran adalah orang yang memahami dan mengamalkannya. Al-alimuna bil-Quran, orang-orang yang berilmu dengan Al-Quran, al-amiluna bihi, dan mengamalkan atau orang-orang yang mengamalkan dengan Al-Quran tersebut. Wa amma man aqama hurufahu, dan adapun orang yang menegakkan huruf-hurufnya, walakinnahu adha'a hududal Quran, dan akan tetapi dia menyanyiakan batasan-batasan yang terdapat di dalam Al-Quran, wa ahmalal amali bih, dan mengabaikan beramal dengannya, fala yakunu min ahlihi, maka ini bukanlah menjadi orang-orang yang mengemban Al-Quran. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wa qad qala Allah. Qad qala Allahu subhanahu wa ta'ala 'anil yahudi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha. Permisalan orang-orang yang mengemban Taurat, kemudian mereka tidak mengembannya. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-5. Adalah lam ya'malu biha, yakni mereka tidak beramal dengannya atau dengan Taurat tersebut. Fasamma adamal amala biha adami hamlin laha, dan mereka tidak beramal dengannya dan tidak pula mengemban Taurat tersebut. Ulangi. Adamal amala biha, mereka tidak beramal dengannya dan tidak mengembannya, berarti tidak mengembannya. Ayo. Fa'urifa bidzalika anna al-hamla la yakunu bimujarradi hifdhi hurufihi ma'a tadyi'i hududih. Dan maka diketahui dengan demikian bahwasanya mengemban Al-Quran tidak semata-mata menghafal huruf-hurufnya saja, namun dengannya bersamaan dengan itu mengabaikan batasan-batasannya. Bal la budda minal amali. Namun harus atau wajib untuk mengamalkannya. Walihada ta'ammal qaulallahi azza wa jal linabiyyihi Nuhin alaihi salam fima yata'allaqu bibnih. Dan karena ini dan oleh karena ini, perhatikan firman Allah Azza wa Jal kepada Nabi Nuh alaihi salam apa-apa yang terkait dengan anaknya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Allah berfirman, Ustaz, ya, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Sesungguhnya dia tidak beramal dengan amalan yang solih. Surah Hud ayat 46. Wa fi qiraatin, kemudian di dalam qiraah yang lain, innahu amila ghairu salihin, bahwa sesungguhnya dia tidak beramal dengan amalan yang solih. Falam yaj'al, Ya. iya. Falam yaj'al, iya Ustaz. Sesungguhnya dia beramal bukan dengan amal soleh. Nah, Ustaz. Terus Fayaj'alhu Allahu min ahlihi, maka Allah tidak menjadikannya keluarganya. Li'annahu lam ya'mal al-amala salihah. Al-amala salihah karena dia tidak beramal dengan amalan yang solih. baik. Ini bab fadli hamalatul Quran. Di sini berarti ada dua pembahasan yang tadi penulis uraikan tentang maksud dari keutamaan, ya, keutamaan
Kemudian tentang siapa yang dimaksud dengan pengemban Al-Quran. Pengemban atau ahli Al-Quran. Siapa? Ya. Nah, di sini barangkali sebagian kita ada yang menyangka ketika seorang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, fasih, kita langsung menyimpulkan, oh ini ahli Quran. Ya. Tanpa melihat hal yang lain. Betul, seorang itu ketika membaca Al-Quran, dia sudah dapat kebaikan. Tapi untuk menyandang gelar ahli Quran, hamalatul Quran, itu tentu bukan dinilai dari sekedar bacanya saja. Ada hal yang lain yang juga menjadi penting, harus dipenuhi oleh seorang yang menjadi ahli Al-Quran. Ya. Agar apa? Kita ini tidak terlalu terus-terusan sibuk dengan memperbaiki bacaan, menghafal, tapi lupa memahami dan mengamalkan. Ya. Artinya apa? Kesibukan kita dengan Al-Quran itu hendaklah dari berbagai aspeknya terpenuhi. Ada waktu kita membaca Al-Quran, lafadznya saja. Ada waktu kita membaca Al-Quran, maknanya. Ada juga waktu kita merenungkan. Lalu kita berusaha ya memaksa diri kita untuk mengamalkan. Nah, ini baru disebut Al-Quran. Bukan sekedar memperhatikan huruf saja. Ya. Jadi pengemban itu bukan hanya yang membawa, tapi yang mengamalkan. Keluarga Allah, ya, keluarga Allah Al-Quran, keluarga itu bukan hanya ada hubungan ikatan darah saja, tapi ada kesamaan dalam beramal, ikatan iman. Ya. Baik, kita lihat di uraiannya. Kata Syekh Razak Hafizahullah, Al-Imam Al-Ajuri ya, membawakan bab ini, bab keutamaan para pengemban Al-Quran. Tujuannya apa? Sebagai penjelasan. Nah ini, ya, dalam rangka menjelaskan. Penjelasan karena bagi pengemban Al-Quran ya, terdapat keutamaan ini, keutamaan, prestasi, kemudian ketinggian derajat, dan apa-apa yang akan diperoleh karena dia mengemban Al-Quran dari pahala yang besar, kemudian kebaikan yang luas, yang banyak di dunia dan di akhirat. Jadi kata Syekh Abdul Razak, Al-Imam Al-Ajuri kenapa membawakan bab ini? Ya, karena memang di dalam berinteraksi dengan Al-Quran terdapat banyak keutamaan, kemuliaan. Nah, biasanya manusia itu akan semangat dan mau terhadap sesuatu jika dia sudah mengetahui manfaat atau faidah dari sesuatu itu. Walaupun surga ditutupi atau dibayang-bayangi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau surganya menyenangkan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, surga itu belum terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan belum terbersit. Indah surganya. Ya. Allah juga menggambarkan di banyak ayat. Di surga itu ada taman, ada sungai, ada buah-buahan, istana, dan lain sebagainya. Indah surganya. Agar kita semangat. Ya. Jadi surganya indah. Tapi jalan menuju surganya
Nah, itu berat. Berat, banyak hal yang menghalangi. Seperti Al-Quran, dijelaskan keutamaan-keutamaannya. Tapi ketika seorang itu belajar Al-Quran, belajar baca, memahami, nah itu udah banyak godaan-godaan. Ya. Sehingga kadang Maksud aku lupa tuh, dengan kemuliaan-kemuliaan itu sehingga menyebabkan dia berhenti dari belajar, tidak istiqomah. Nah, diharapkan dengan disebutkannya keutamaan-keutamaan, terutama yang sifatnya ukhrawi. Jadi, kalau memotivasi manusia, motivasi dulu dengan keutamaan akhirat, pahala, ganjaran, surga. Baru setelah itu motivasi dengan hal-hal yang di dunia pun akan diperoleh. Ya. Tapi kalau seorang itu memberikan motivasi sebatas duniawi saja, lupa akhirat, nah ini bahaya. Ini bahaya. Dia akan menjadikan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh menjadikan amalan akhirat untuk memperoleh dunia. Baik. Jadi tujuannya untuk menjelaskan keutamaan. Nanti akan disebutkan beragam keutamaan yang akan diperoleh. Yang seharusnya itu menjadi pemotivasi bagi kita. Dan perlu diketahui ya, motivasi apapun yang kita dengar, yang kita lihat, akan direspon dengan baik tergantung keimanan kita. Ya? Tergantung keimanan kita. Hati kita ada iman atau tidak, ada percaya atau tidak. Makanya Allah menyebutkan ya di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu akan merasa bahagia. Bahagia, luar biasa. Ketika dia mendengar Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang sebagian orang munafik, kelakuan mereka yang mengolok-olok Al-Quran, ketika Al-Quran turun, Allah sebutkan dalam surah Taubah ayat 124, ketika Al-Quran turun, orang-orang munafik mengatakan, kalian bertambah nggak keimanan kalian dengan surat itu? Lalu Allah sebutkan keadaan orang beriman. Adapun orang-orang beriman, fazadatum imanan wahum yastabsyirun. Adapun orang-orang beriman, maka bertambah keimanan. Al-Quran itu menambah keimanan kepada mereka dan mereka merasa bahagia. Jadi kalau kita disebutkan keutamaan tentang berinteraksi dengan Al-Quran, jika dalam hati kita iman, maka kita akan bahagia. Tapi kalau di hati kita ada penyakit, fazadatum rijsan ila rijsihim. Yang bertambah adalah dosa. Artinya dia semakin menolak dengan Al-Quran. Ya. Maka dari itu, mohonlah hidayah kepada Allah. Agar kita bisa merespon dengan baik dari keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan. Bukan hanya terhadap Al-Quran. Keutamaan Tauhid, yang bisa membuat kita masuk surga tanpa hisab, menyelamatkan dari api neraka. Keutamaan ibadah-ibadah yang lain, ya, itu hendaknya menjadikan kita lebih semangat untuk meraih. Kemudian yang dimaksud dengan fadli, ini bentuknya mufrad, ya, tunggal. Tapi kalau disandarkan kepada yang lain, maka dia maknanya umum, fadhail, keutamaan-keutamaan, ya, keutamaan-keutamaan bagi para pengemban Al-Quran yang tidak ada batas, sifatnya umum. Lalu siapa yang dimaksud dengan hamalatul Quran di sini ya?
Bukanlah la yuradu bihamalatil Quran. Bukanlah yang dimaksud dengan pengemban Al-Quran itu, nah ini, hanya menghafal, orang yang menghafal hurufnya, ya, dan dia tidak memahami dan tidak mengamalkan. Bukan. Perhatikan ya, pengemban Al-Quran bukan hanya menghafal, penghafal saja. Bacaannya bagus. Betul itu keutamaan, betul itu dapat pahala insya Allah. Tapi nggak titik sampai sana. Kalau kita ingin menjadi ahli Quran sejati, setelah membacanya dengan benar, berusaha menghafalnya, kita coba pahami dan amalkan. Pahami dan, karena kalau sekedar membaca saja, menghafal saja, masih belum disebut sebagai pengemban Al-Quran. Kalau dia melalaikan dari memahami dan mengamalkan. Lihat, yang dimaksud dengan hamalatul Quran ini, pengemban Al-Quran itu adalah ahluhu. Dia ahlinya ilman wa amalan. Baik dalam hal ilmu maupun dalam amal. Dia mengerti dan mengamalkannya. Al-alimuna bil Quran. Dia mengerti Al-Quran. Al-amiluna bi. Mengamalkannya. Ya. Jadi kesimpulannya, yang disebut dengan pengemban Al-Quran itu pembaca, penghafal, kemudian mengetahui maksudnya dan mengamalkan. Membacanya, mengetahui maknanya. Membacanya di sini membaca dengan melihat atau menghafal, ya. Mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Baru dialah ahlul Quran. Ya. Adapun orang yang menegakkan hurufnya, maksudnya hanya fokus di bacaan saja. Bacaannya gimana supaya bagus. Tidak perhatikan dengan hal-hal yang lain. Tidak perhatian terhadap hukumnya, hukum halal haram. Ya. Tidak perhatian terhadap syariat-syariat yang lain. Di sini dikatakan walakinnahu adha'a hududal Quran. Dia menelantarkan batasan-batasan Al-Quran, hukum-hukum di Al-Quran. Yang halal, yang haram dia tidak perhatikan, tidak mengamalkan. Wahmalal amal bih, dan tidak mengamalkannya. Fala yakunu minah. Maka dia bukanlah bagian dari ahlinya. Nah ini introspeksi bagi kita. Jangan sampai kita sekedar fokus dengan huruf dan hafalan. Tapi kita tidak mengerti maksudnya. Tidak mengerti hal, tidak mengerti perintah dan larangan itu. Dan tidak mengamalkan, tidak mau mengamalkan. Bahkan ketika disebutkan ini dalil, dia tolak. Maka dia bukan ahli Al-Quran. Walaupun bacaannya bagus, hafalannya kuat. Artinya bukan juga, kalau gitu ya saya nggak perlu baca. Saya pahami aja dan amalkan. Ya dibaca juga dong. Karena Allah yang memerintahkan untuk dibaca. Jadi artinya gabungkan interaksi kita dengan Al-Quran ini dari mulai membaca, menghafal, memahami, ya, merenungkan, dan mengamalkan. Itu digabungkan. Diupayakan. Ada sebagian yang Anda sering mendengar, dan itu kadang dengan bahasa yang kurang enak. Misalnya, itu kenapa belajar terus tajwid, tahsin, sementara tidak belajar adab dan sebagainya. Dikira ya kita hanya belajar tajwid, mengkhorijil huruf, sifat, dan hukum-hukum yang lain. Itu bagian dari yang kita pelajari dari Al-Quran tersebut. Dan kita bertahap setelah belajar itu, laju ke belajar yang lain dan yang lain. Sampai Al-Quran itu bisa betul-betul menjadi teman kita. Lisan kita membacanya, hati kita meyakininya, anggota tubuh kita mengamalkan. Ya. Ada sebagian yang mengatakan demikian. Sehingga pada akhirnya Allah jauhkan dia dari membaca Al-Quran. Sama sekali dalam sehari-harinya nggak pernah baca Quran, atau baca Quran sedikit. Ya.
dan dia merasa hidupnya baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Kalau orang dalam sehari-hari tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk taat, untuk membaca Al-Quran, itu nggak baik-baik saja. Jangan merasa hidup kita baik-baik saja. Nggak baik-baik saja. Allah berpaling dari kita. Tanda. Itu tanda Allah berpaling dari kita. Jadi gabungkan interaksi ini, ya, yakni membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan. Jangan terbatas pada bagian-bagian tertentu dan menelantarkan yang lain. Karena semua ini keutamaan. Baik. Kemudian Allah berfirman tentang Yahudi. Yahudi itu membawa Taurat, tapi tidak mengamalkannya. Sehingga mereka diibaratkan seperti himar. Dan diibaratkan karena tidak mengamalkan, seolah-olah mereka tuh hakikatnya tidak memegang, tidak memikul Taurat itu. Walaupun mereka membawa dengan tangan mereka, hafal, ya, tapi karena tidak mengamalkan dianggap tidak membawa. Kemudian fauli kalau bidari, maka diketahui dengan hal tersebut bahwasanya mengemban itu tidak cukup sebatas menghafal hurufnya, tapi menelantarkan hukum-hukumnya. Artinya bukan sekedar bacaannya bagus tapi tidak paham, tidak mengamalkan, bukan. Bal la budda minal amal. Tapi seharusnya ada amal. Ya contoh sederhana. Al-Quran menyuruh kita untuk ibadah kepada Allah. Kita laksanakan ibadah. Sholat dan lain sebagainya. Al-Quran menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Al-Quran menyuruh kita untuk beribadah hanya kepada. Al-Quran melarang kita dari syirik. Al-Quran melarang kita dari maksiat, dari dosa. Ya. Nah itu kita berusaha mengamalkan. Rincian-rincian kita pelajari melalui cabang ilmu yang lain. Halal haram, misalnya kita pelajari bab fikihnya. Kemudian tentang ibadah, kesempurnaannya, dan lainnya kita pelajari akidah. Maka dengan seperti itu, tugas kita sebagai seorang hamba akan terrealisasi. Ya, akan terrealisasi. Baik. Kemudian perhatikan ucapan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Nuh tentang anaknya. Jadi ketika anaknya membangkang, ya, kemudian Nabi Nuh mengajak agar anaknya itu ikut, tapi tidak mau, ya, dan tenggelam. Lalu Nabi Nuh berkata kepada Allah, ya, dengan memanggil anaknya itu sebagai keluarganya, bagian dari keluarga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan keluarga, padahal anaknya. Tapi kemudian tidak diaku sebagai keluarga. Kenapa? Karena beda amal. Dia amalnya tidak soleh. Ya? Tidak soleh. Sehingga Allah tidak menjadikan dia bagian dari keluarga. Karena tidak beramal soleh. Jadi di sini indikator kedekatan, ya, bukan pertalian darah semata. Tapi kedekatan itu dengan orang-orang mulia, ya, adalah amal. Makanya nggak ada ceritanya, walaupun ngaku turunan nabi, turunan wali dan sebagainya. Kalau amalnya lamban, ya, kedudukan kita tidak bisa dikejar dengan nasab. Kata Nabi SAW demikian. Kalau amalannya kurang, tidak beramal, sedikit, tidak kemudian nanti di akhirat bisa jadi mulia semata-mata karena nasab, tidak. Ya. Tapi kemuliaan itu ada pada akhlak masing-masing. Nah ini pentingnya kita mengetahui hakikat dari pengemban Al-Quran itu siapa. Secara kesimpulan, pengemban Al-Quran itu orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dari sisi ilmunya. Ilmu di sini ilmu bacanya, ilmu tafsir, dan mengamalkan dengan pengamalan yang benar. Baik, dilanjutkan. قال
الإمام الأجري رحمه الله تعالى نفعل به في الدارين. حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال, berkata Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Hamid bin Muhammad bin Shu'aib al-Balkhi. Ia berkata, hadatsana Ya'qub ad-Dawraqi, hadatsana Abdul Rahman ibn Mahdi an Abdurrahman ibn Budail an abihi an Anas ibn Malik radhiyallahu an qala, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ad-Dawraqi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Abdurrahman dari ayahnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi minan nasi ahluna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mempunyai keluarga dari manusia. Qila man hum ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, siapa keluarga Allah wahai Rasulullah? Qala wa ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah Al-Quran, ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang dekat saja. Istimewa. Orang-orang yang istimewa, pilihan saja. Orang-orang yang istimewa. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. Kemudian beliau juga mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid al-Wasiti. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayub. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah al-Haddad. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Budail dari ayahnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga-keluarga. Kila man hum ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran atau para penghafal Quran, dan mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa atau orang yang terpilih. Baik, terus nomor 1. Summa urada rahimahullah ala hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu min tariqaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lillahi minan nasi ahluna. Kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan tentang perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari dua jalur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Allah memiliki keluarga dari manusia. Wa fi riwayatil ukhra qala inna lillahi ahlina. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga sesungguhnya Allah mempunyai keluarga-keluarga. Qala sahabatu radhiyallahu anhum man hum. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Ai
Man hum haula'il ladzina yusafuna bi annahum ahlullah walladzina hum khasatullah jalla wa ala. Mereka adalah ahlul Quran yang disifati yang disifati dengan keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa. Walladzina hum khasatullah, dan mereka adalah orang-orang yang istimewa. Faqala ahlul Quran hum ahlullah wa khasah. Dan ahlul Quran mereka adalah ahlullah, keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa. Ay man kanu min ahlihi ilman wa amalan. Mereka yang ahlu, ya, keluarga Allah yang yang berilmu dan mengamalkannya. Wala yakunul mar'u min ahli al-Qur'ani illa bil jam'i bainal ilmi wal amali kama taqaddam. Dan tidaklah seseorang dari ahli Al-Quran atau pengemban Al-Quran kecuali menggabungkan antara ilmu dan amalan sebagaimana yang telah disebutkan. Falau wujida masalan syakhsun hafidhu ayat tauhid, maka apabila didapati permisalan atau contoh seorang individu yang menghafal ayat-ayatnya, ayat-ayat tentang tauhid, kaqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surah Al-Baqarah ayat 5. Tidaklah mereka diperintahkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga dalam firman-Nya, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah agama yang murni. Surah Az-Zumar ayat 3. Kemudian dalam firman Allah juga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Summa huwa fi ba'di du'aihi wa manajatihi yutawajjahu ila ghairillah mustaghisan wa sa'ilan wa talaban wa multaji'an fala syakka innahu laisa min ahli tilkal ayati sabiqati lati yahfaz. Kemudian dalam bagi sebagian orang dalam doanya, dalam munajatnya, atau dalam segala sesuatu yang bermunajat kepada Allah, tetapi dia memintanya kepada selain Allah, ya, baik dari minta pertolongan, memohon, atau permintaan seperti permintaan perlindungan, tidak, ya, atau permintaan ini kepada selain Allah, fala syakka annahu laisa min ahli tilkal ayati sabiqati allati yahfazuha. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya dia bukanlah menjadi ahlul Quran sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi yang dia juga menghafalkannya. Lanjut, Ustaz. Baik, cukup dulu. Ya. Di sini disebutkan tentang tadi di awal ya tentang keutamaan hamalatul Quran. Dan keutamaan yang pertama yang disebutkan oleh penulis bahwasanya yang dimaksud dengan atau di antara keutamaan
amal Al-Quran adalah keluarga Allah di bumi. Keluarga Allah di bumi. Itu keutamaan yang pertama. Jadi keutamaan pertama dari pengemban Al-Quran adalah dia termasuk keluarga Allah di bumi dan orang-orang teristimewa. Baik, kita bayangkan saja ya. Jangankan menjadi bagian dari keluarga. Orang yang diistimewakan oleh. Kadang kita diistimewakan oleh manusia saja. Manusia yang punya kedudukan. Baik itu dari pejabat, orang kaya, atau ahli ilmu. Kalau kita dianggap sebagai orang dekatnya, wah itu udah bahagia sekali. Ya. Karena artinya kita mendapat perhatian khusus. Ya. Karena kita akan diprioritaskan. Dalam hal kebaikan, akan diprioritaskan. Kita akan dijamin kebahagiaan kita misalnya. Atau kebutuhan-kebutuhan kita. Nah itu kalau kita menjadi bagian manusia saja sudah seperti itu. Makanya kenapa orang diantaranya ya, diantara yang membuat orang tergiur jadi pejabat dan sebagainya. Karena tahu ada fasilitas. Dia diperlakukan istimewa oleh rakyat. Ya. Jadi perlakuan istimewa khusus dari orang lain biasanya menjadikan orang itu ingin menduduki posisi itu. Nah, kenapa kita tidak sampai kepada makna tersebut di dalam Al-Quran? Hendaknya kita merasa, wah, kalau kita menjadi ahli Quran, kita ini dekat bukan dengan manusia lagi, bukan dengan pejabat lagi, bukan dengan presiden, dengan raja. Tapi kita dekat dengan Rabbul Alamin. Nah, jangkauan pikiran sampai ke sana, nah ini perlu keimanan. Kadang ada orang yang, ya, kalau tadi dekat dengan manusia, dia ingin, bahkan diusahakan. Bahkan tidak sedikit usahanya itu tidak diperhatikan halal haram, yang penting bisa meraih posisi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kita menjadi keluarganya, orang terdekatnya, pilihan. Tinggal kitanya mau atau tidak. Nabi menggambarkan seperti ini agar kita semangat. Semangat menjadi atau mengemban Al-Quran. Ya. Jadi di sini dikatakan summa awrada rahimahullah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian penulis membawakan hadis Anas bin Malik dari dua jalur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Jadi Allah memiliki keluarga dari manusia. Atau dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Lalu para sahabat bertanya, penasaran. Nah di sini para sahabat spontan, manhum, siapa mereka? Siapa yang beruntung sekali menjadi keluarga Allah? Bahkan bisa jadi dalam hati mereka ingin menjadi bagian dari ai manhum haula innadzina yusafuna bi annahum ahlullah. Siapakah mereka itu yang disifati sebagai keluarga Allah? Siapa? Penasaran mereka. Dan siapakah mereka yang merupakan kekhususan dari Allah? Orang istimewanya. Siapa? Ya. Para sahabat bertanya demikian, manhum, siapa mereka? Nah, di sini umum. Siapapun bisa menjadi. Maka Nabi menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Orang-orang pilihan. Ternyata keluarga Allah di bumi itu ahlul Quran. Ya. Tapi siapa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Tadi sudah kita bahas. Yaitu man kanu min ahlihi,
Yaitu orang yang termasuk dari ahlu Quran, ilman wa amala. Baik secara ilmu, dia faham, wa amala, dan mengamalkan. Wala yakunul mar'u min ahli Quran. Dan tidaklah seorang itu akan menjadi bagian dari ahlu Quran. Illa bil jam'i bainal ilmi wal amal. Kama taqaddam. Kecuali dia dengan menyatukan antara ilmu dan amal. Nah, ini penting. Ya. Dia tidak akan bisa menjadi ahlu Quran kecuali dengan dia menggabungkan antara ilmu dan amal. Artinya, kalau kita ingin menjadi ahlu Quran, kita pelajari Al-Quran, bacaannya, maknanya, dan kita berusaha mengamalkan. Kemudian beliau memberikan contoh yang sangat mudah kita paham. Nih, seandainya ya, kalau wujuda masalah, seandainya ini ada contoh. Ada seseorang yang hafal, dia tuh hafal ayat-ayat tauhid, hafal Quran, hafal. Ketika dia hafal Quran, ya pasti hafal ayat-ayat tentang tauhid. Seperti firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Nah, ini kaum muslimin mayoritas hafal ayat ini. Atau ayat ala lillahi dinul khalis. Atau ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan. Dia hafal ayat ini. Hafal. Tapi dia di sebagian fibak di doa, di sebagian doanya, di sebagian munajat, dia tawajjahu ila ghairillah. Dia arahkan kepada selain Allah. Ah, dia memohon pertolongan, meminta, ya, berlindung. Maka tidak diragukan lagi. Dia ya tidak termasuk ahli dari ayat tersebut yang dia hafalkan itu. Jadi walaupun hafalnya ayatnya hafal, tapi ternyata dalam praktiknya dia musyrik, bahasa kasarnya gitu. Karena di sini disebutkan mengarahkan doa kepada selain Allah itu musyrik hukumnya. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kepada Allah meminta, kepada selain Allah juga meminta, tidak boleh. Padahal dia hafal ayat larangan tersebut. Hafal kalau ibadah itu untuk Allah. Jangan menyekutukan Allah. Tapi dalam kenyataannya dia meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nah, yang seperti ini dia tidak dikatakan sebagai ahli ayat tersebut. Ya. Artinya percuma dia menghafal itu, menghafal ayat tauhid tapi kelakuannya syirik. Itu bahasa kasarnya. Kelakuannya malah menyekutukan Allah. Berarti tidak sinkron dengan yang dia hafal dengan yang dia amal. Mestinya kalau dia hafal ayat tentang tauhid, ya dia tauhid dengan Allah. Baik. Satu lagi ya. Walau ana selanjutnya. Walau anna syakhsan hafidhal ayatil akhirati iqamati shalah wal muhafadhah 'alaiha kaqoulihi ta'ala حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Kemudian ada seseorang yang menghafal ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan sholat dan menjaga sholat tersebut seperti dalam firman Allah, jagalah seluruh sholat dan sholat pertengahan atau sholat asar dan berdiri menghadap kepada Allah dengan penuh ketundukan. Kemudian dalam firman Allah juga, fi buyutin أرنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Di rumah-rumah Allah, izinkan untuk diangkat dan disebut nama Allah yang disucikan di dalamnya di pagi dan di sore hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah يخافون يوما تتقلب فيه القلوب بالأبصار. Kemudian ada apa seorang sedih
seseorang yaitu seseorang yang melakukan atau seorang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari zikir kepada Allah dan menegakkan sholat. Quran surah An-Nur ayat 36 sampai 37. Summa yatahawunu bis shalah wa yatahawanu yatahawanu. Summa yatahawanu bis shalah fayusaddi wa yudayyi أو يتهاون بالصلاة الجماعة فلا يشهد جماعة المسلمين فإنه لا يكون من أهلها حقا صدقا. Demikian juga kemudian melalaikan sholatnya, kemudian menyepelekan atau meremehkan perkara menyanyiakan sholat tersebut dan menyepelekan sholat berjamaah atau tidak menghadiri sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka dia bukanlah menjadi ahlul Quran atau orang yang menghafal ayat yang dibacakan tadi secara hak dan benar. baik. Wahakadzal amru fi ayati. Cukup dulu. Ini contoh yang lain ya. Di sini disebutkan seandainya ada seorang hafal ayat yang memerintahkan sholat dan agar menjaga sholat, kemudian disebutkan ayatnya ya, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Summa yatahawanu bis shalah, kemudian dia menganggap enteng sholat, padahal hafal ayat tentang perintah sholat. Bahkan ancamannya, misalkan dia hafal ayat fawailul lil musallin, dia entengkan sholat, dia lalaikan, atau menganggap enteng sholat berjamaah, dia tidak hadir sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka sungguh dia tidak termasuk ahlul Quran yang sejati. Tidak. Dan ini banyak ayat yang lain. Ini sebagai contoh saja. Contoh nanti akan didatangkan contoh, dia hafal ayat tentang berbakti kepada orang tua, tapi dia tidak amal. Dia hafal ayat tentang misalkan larangan gibah, tapi dia menggibah. Dia hafal ayat tentang namimah, larangan namimah, tapi dia namimah. Ya. Artinya, jangan sampai ayat yang kita hafal dan kita sudah tahu, kita tidak amal. Atau kita menghafal ayat dan kita tidak tahu maknanya, itu lebih parah. Ya, ada orang yang menghafal ayat tapi dia nggak mau tahu isinya, nah itu bahaya. Gimana bisa diamal? Atau dia hafal ayat, dia hafal isi, hafal maknanya dan dia tidak mengamalkan, itu celaka juga. Yani semestinya kita berusaha menggabungkan semuanya, yakni kita baca Al-Quran dari sisi lafaz, kita berusaha memahaminya dan berusaha juga mengamalkan. Tentu ini perlu mujahad, perlu kesungguhan, keseriusan dalam hal tersebut. Dan mohon pertolongan kepada Allah agar Allah membimbing kita untuk menjadi ahlu Quran yang sejati. Nampaknya demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu